Ke-260. Sudah siap semua? Tanyaku pada semua orang yang sudah siap untuk pergi. Sudah. Jawab mereka kompak. Ashley dan Adnan keluar lebih dulu dengan membawa koper berisi barang-barang mereka. It dan Susdian menyusul dengan Darren digendong oleh It. Sedangkan aku masih menunggu Larissa yang masih bersiap-siap di kamar kami. Lily sudah ada di gendonganku. Dia telah didandani semanis mungkin sejak tadi. Bando kain warna pink yang terpasang di kepalanya sungguh lucu. Larissa turun dengan tergesa-gesa dan menghampiriku. Maaf aku agak telat ya siap-siapnya. Yang lain pasti udah kesal nungguin aku. Ujarnya terlihat menyesal namun masih sempat membenarkan rambutnya yang tergerai. Nggak apa-apa. Ngapain harus tergesa-gesa juga? Toh ini hanya perjalanan keluarga bukan perjalanan bisnis. Aku juga paham. Kamu ibu menyusui yang gak bisa buru-buru dalam hal apapun. Tambahku. Iya. Susah banget mau apa-apa tepat waktu. Sini. Lily biar sama aku aja. Pintanya. Ingin mengambil Lily dariku. Enggak usah. Lily kali ini pergi sama aku aja. Kita kan akan duduk di kursi penumpang. Bukan di kursi pengemudi. Ya. Untuk kepergian kami kali ini aku menyewa mobil minibus agar bisa memuat banyak orang dan barang di dalamnya. Sehingga kami tak usah mengendarai mobil yang berbeda untuk pergi. Yakin mau kamu yang bawa Lily? Tanyanya. Iya, Lily biar sama aku. Nanti kalau Lily mau Mimi, akan aku kasih ke kamu. Iya deh. Tapi kamu gak lupakan buat titip rumah kita ke Pak Kadir. Enggak dong. Aku udah minta dia buat jagain rumah selama kita pergi. Dia bilang akan ajak satu temannya buat jaga di sini. Biar dia gak bosan jaga sendirian. Aku juga menyewa 2 orang satpam yang biasa berjaga di depan sana untuk menjaga rumahku selama tak dihuni. Bukan apa-apa tapi di rumah banyak barang berharga milik semua orang. Bahkan 2 mobil dan motorku pun tak kami bawa. Semuanya aku simpan di garasi dengan aman. Setelah memastikan semuanya sudah benar-benar aman, aku dan Larissa keluar dari rumah. Adnan sebagai orang yang akan mengemudikan mobil sudah menunggu kami di dalam mobilnya. Saat kami keluar, Pak Kadir rupanya sudah datang bersama dengan seorang temannya yang juga satpam. Pak Jason, kenalkan ini teman saya. Namanya Rusli. Dia yang akan menemani saya berjaga di rumah ini selama Bapak pergi. Pak Kadir memperkenalkan temannya padaku. Pria berusia kurang lebih 40 tahun dengan tubuh yang tinggi kekar mengulurkan tangannya untuk berjabat denganku. Saya Rusli, Pak. Insya Allah saya akan jaga rumahnya dengan baik, sampai Bapak dan keluarga pulang nanti. Ucapnya ramah. Saya Jason, terima kasih sudah mau menemani Pak Kadir menjaga di sini. Saya harap kalian bisa bekerja dengan baik untuk saya. Insya Allah, Pak. Setelah menitipkan rumah pada mereka, kami masuk ke dalam mobil, mengambil tempat duduk paling belakang karena mungkin Larissa akan lebih suka di belakang saat menyusui Lily. Jason, mengapa kau tak duduk di depan saja? Tanya It. Ah tak usah, aku lebih baik di sini saja. Aku lebih suka di sini. Jawabku. Baiklah. It duduk di depan kami, bersama dengan Susdian dan Darren yang selalu menempel pada mereka berdua, seperti anak mereka saja. Mobil bergerak maju keluar dari halaman rumahku dengan perlahan. Lily masih tidur nyenyak dalam gendonganku. Aku senang bisa terus menatap wajahnya yang manis. Sayang, yang tadi itu, kenapa dia gak dikasih kerjaan buat jadi satpam pribadi kita aja? Tanya Larissa. Yang mana? Yang tinggi kekar tadi. Yang namanya Rusli itu. Dia kayaknya cocok jadi satpam di rumah kita. Postur tubuhnya emang sesuai dengan seorang satpam. Oh dia? Nggak tahulah. Nanti aku akan coba buat ajak dia kerja sama kita. Mudah-mudahan dia mau, tapi aku masih cari sopir pribadi buat kita yang bisa gantiin Adnan. Benar, sampai hari ini aku belum menemukan pengganti Adnan yang bisa menjadi sopir pribadi kami. Jujur saja, untuk mencari pengganti Adnan itu agak sulit, karena hanya dia yang aku percaya. Adnan itu bisa jadi sopir.
Jeti bodyguard bahkan Jeti teman untuk kami. Kerjaan sebagai sopir. Ujar Larissa, menyarankan. Tapi, yang bisa jadi sopir, bodyguard sekaligus teman itu susah. Sah? Ya dicoba aja dulu. Gak ada salahnya kamu tanyain dulu ke Mas Adnan. Kan? Iya. Nanti aku coba deh tanyain. Mobil terus melaju keluar dari daerah tempat tinggal kami. Perjalanan masih panjang. Perjalanan terasa lebih seru saat Dan bernyanyi-nyanyi riang di dalam mobil. Suara khas anak-anaknya sangat lucu ketika kami mendengarkan. It dan Susdian. Bahkan Adnan dan Ashley ikut bernyanyi walaupun It dan Ashley tak begitu paham yang Darren nyanyikan. Mereka hanya ikut-ikutan karena sering mendengar lagu itu ketika Darren memutarnya di TV. Bos, apa kita nanti mau berhenti dulu di rest area? Tanya Adnan yang menyetir. Iya, harus. Soalnya saya mau beli sesuatu buat persediaan di jalan. Perjalanan kita masih jauh. Perut akan lapar. Jawabku. Benar, kita harus siapkan banyak makanan, supaya gak kelaparan di jalan. Jason, apakah perjalanannya sangat jauh? Kemana kita akan pergi? Tanya It. Bodoh. Harusnya kau bertanya dulu padaku sebelum mengatakan bahwa kau akan ikut. Jadi kau tak usah lagi bertanya padaku kita akan pergi kemana. Ya, It langsung bilang mau ikut saat aku mengajaknya. Tapi dia tak bertanya aku mengajaknya pergi kemana dan sejauh apa tempatnya. Dia agak bodoh menurutku. Mungkin juga karena Susdian ikut serta. Sehingga dia tak mau bertanya dulu. Dasar aneh. Maafkan aku. Aku hanya ingin ikut. Namun aku tak mau bertanya kita akan pergi kemana. Hahaha. Definisi malu bertanya sesat di jalan, ucap Larissa. Iya. Dasar It, dia antusias banget pengen ikut. Tapi gak nanya mau kemana. Aneh emang. Timpaku. Terlalu bersemangat karena ada Susdian. Sambung Larissa. Iya. Kayaknya kita gak akan gagal buat satuin mereka. It kayaknya nempel terus sama Susdian. Menurutku mereka cocok banget kok. Gimana menurut kamu? Ya. Aku juga sama. Berpikir kalau mereka cocok satu sama lain. Gak ada salahnya kalau mereka bersatu. Sama-sama single dan pernah kehilangan juga. Biasanya, orang-orang yang pernah kehilangan akan saling mengisi dan melengkapi satu sama lain. Karena sama-sama pernah kehilangan seseorang yang berharga dalam hidup mereka. Seperti kita. Larissa tersenyum. Iya, seperti kita. Kita kehilangan kedua orang tua dan kita menikah. Setelah itu kita saling melengkapi satu sama lain. Mengisi kekosongan atas kehilangan. Hingga membuat kita saling mencintai dan menjaga satu sama lain karena takut kehilangan lagi. Benar, orang-orang yang pernah kehilangan akan saling melengkapi. Aku setuju dengan pendapat Larissa. Tatapan mataku kembali melihat It dan Susdian yang serasi dan kompak dalam mengasuh Darren. It, aku sangat berharap kau bisa menemukan kebahagiaanmu kembali dan melupakan segala tentang Michelle. Karena jujur, aku tak mau kau terus hidup dalam kesendirian tanpa kebahagiaan. Michelle telah pergi. Kau harus segera melupakan segalanya dan menata hidupmu kembali. Lily bergerak. Tubuhnya menggeliat. Dia terbangun. Oek. Lily menangis kencang. Aku terkejut karena dia ada dalam pangkuanku. Kenapa? Sayang. Larissa mengambil Lily dariku. Lily tampak tak nyaman. Tangisannya malah tambah kencang. Dia mungkin pengen Mimi. Sayang. Jawabku. Enggak. Dia bukan pengen Mimi. Dia kayaknya pup deh. Hah? Masa sih? Aku coba untuk memeriksa popok Lily. Memastikan apakah dia benar-benar buang air atau tidak. Saat aku membuka popoknya, bau menyengat dari sana. Astaga, anakku benar-benar buang air. Dia beneran pup. Sayang. Ucapku. Kita harus bersihin dan ganti popoknya. Biar dia nyaman lagi. Gimana caranya? Tempatnya sempit loh. Aku otak udang yang tidak mau betul santai. Setelah mengganti popoknya,
Larissa menyusui Lily dan anakku itu sudah berhenti menangis. Mungkin karena sudah nyaman setelah popoknya diganti. Dia tidur lagi sekarang. Emang jeti bayi itu enak banget ya. Mimi, pup, bobo lagi. Beda sama orang dewasa. Mau tidur aja susah. Keluhku membandingkan antara hidup bayi dan orang dewasa. Ya bedalah, tapi semua orang pernah merasakan jeti bayi juga. Jeti gak usah iri. Kamu pernah ada di posisi Lily juga. Hehehe, iya. Aku menyandarkan kepalaku pada pundak Larissa. Mataku agak mengantuk. Perjalanan jauh seperti ini memang terkadang membuatku mengantuk. Darren yang tadi ceria, suaranya sudah tak terdengar lagi. Dia pasti tidur. Sedangkan Susdian dan It masih terlihat mengobrol. Ashley dan Adnan pun masih mengobrol. Suami istri yang selalu terlihat adem tanpa problem. Kamu ngantuk? Tanya Larissa. Iya, aku boleh tidur di sini kan? Boleh, tidur aja. Aku mempernyaman dudukku dan posisi kepalaku di pundak Larissa. Mataku terpejam karena terasa semakin berat. Hoe! Suara itu membuatku terkejut, hingga mataku terbuka kembali. Hoe! Hoe! Kulihat Ashley mual-mual, menutup mulutnya dengan tangan. Adnan yang tak bisa membuat istrinya tenang karena sedang menyetir, hanya bisa mengusap-usap punggung Ashley dengan wajah yang panik. Aku buru-buru bangkit dan menghampiri Ashley. Aku mengajaknya untuk pindah ke kursi belakang. Ku berikan sebuah kantong plastik padanya dan Ashley memuntahkan isi perutnya, yang sebenarnya membuat aku dan yang lain ikut mual. Aku mengurut tengkuknya. Ashley tampaknya masuk angin. Aku memberikan air putih padanya. Ashley meminumnya cepat. Dia duduk dengan lemas di kursi lainnya. Aku masih menemaninya dan melakukan simulasi untuk membuatnya lebih nyaman. Kau tak apa? Larissa bertanya pada Ashley. Ashley tak menjawab. Dia terlihat lemas sekarang. Adnan juga terlihat cemas pada istrinya. Tapi dia tak bisa begitu saja menghentikan tangannya untuk menyetir di tengah jalan raya. Sayang, apa mungkin dia hamil? Ucap Larissa. Aku menoleh pada istriku. Hamil? Iya, aku waktu hamil dan gitu juga kan? Waktu hamil Lily juga. Bisa jadi Aisyah juga hamil. Mana mungkin? Mungkin dia cuma masuk angin doang. Gak mungkin apanya sih? Dia punya suami loh. Bisa aja emang benar-benar hamil. Aku menatap Ashley. Dia memang terlihat seperti Larissa saat hamil kedua anak kami. Apakah benar Ashley hamil? Jason, aku lemas. Ucap Ashley pelan. Tidurlah. Mungkin tidur bisa mengurangi rasa mualmu. Ucapku, menyandarkan kepalanya di bahuku. Ashley mulai memejamkan matanya. Larissa juga sangat cemas pada Ashley. Ku genggam tangan Larissa. Aku senang karena dia selalu peduli pada sepupuku tanpa merasa cemburu. Larissa juga menyandarkan kepalanya di dadaku. Aku memeluknya. Sekarang aku jadi bahan sandaran untuk dua wanita yang aku sayangi. Mataku juga rasanya mengantuk kembali. Aku menguap beberapa kali dan kemudian saat mataku tak dapat diajak kompromi, aku pun tertidur juga. Perjalanan masih setengahnya lagi. Bangunkan aku jika telah sampai. Oke?